Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang selalu bahagia. Oke, gue mau ceritain sedikit tentang kemarin. Kemarin itu eh, gue habis ditakdirkan Tuhan untuk ketemu dengan psikiater. Ya, which is gue bukan nggak pernah mengalami, maksudnya gue tidak pernah membayangkan kalau ternyata gue face to face dengan yang namanya psikiater, yang dimana stigma di masyarakat adalah orang yang mau menemui psikiater itu adalah orang-orang yang kurang waras, orang-orang yang bisa dibilang gila, biasanya ya seperti itu. Orang-orang yang katanya kurang ibadah. Dan gue akan coba kupas tentang apa yang gue alamin kemarin. Jadi kemarin itu gue ini mengalami yang namanya selama semingguan itu gue mengalami yang namanya tiap lagi tidur deep sleep, ya, itu dalam kondisi deep sleep. Itu di pertengahan tidur tuh gue kayak selalu kebangun karena gue sebut aja itu sebagai mimpi, karena gue tuh kayak dimimpiin tentang bayangan-bayangan masa lalu pada saat kecil dulu yang belum selesai. Jadi kayak episode-episode dimana tentang bentuk kekerasan fisik, episode-episode tentang bentuk hal-hal yang bukan kurang bahkan tidak lumrah. Dan gue juga sudah mengkonfirmasi itu ke dokter gue, memang pelakunya juga diindikasikan ada semacam kelainan gitu kan. Dan jadi pas saat tidur itu kalau mimpi itu datang, dan itu berturut-turut ya selama range semingguan ini, itu tuh gue bener-bener tiap bangun bisa langsung jerit, gue bisa langsung nangis. Dan nggak ngerti kenapa. Bahkan gini, kalau memang orang yang terkena penyakit jiwa itu adalah orang yang katanya jauh dari Tuhan, gue tidak mengerti definisi dekat dengan Tuhan menurut manusia itu seperti apa. Karena begini, gue tidak menganggap diri adalah hamba yang taat, hamba yang religius, enggak sama sekali. Jadi memang setiap ada apapun, gue tuh pihak pertama yang selalu gue cari adalah Tuhan gue sendiri. Ya contohnya kayak kemarin kejadian seminggu itu, gue memang gue marah sama dia. Maksudnya apaan sih nih Tuhan yang kayak gini. Jadi gue tuh kayak lagi berusaha berontak dengan keadaan yang lagi dia kasih, yang dimana sebenarnya itu adalah tanda dari dia kalau gue belum sembuh dengan itu gitu loh. Jadi sebenarnya tuh Tuhan tuh sudah berbaik hati sekali ngasih tahu ke gue kalau ini belum sembuh loh Del, yang kayak gitu loh. Tapi gue malah marah-marah sama dia, asli gue marah-marah. Gue tuh emang begitu, maksudnya makanya ya kalau dibilang orang yang terkena penyakit jiwa adalah orang yang tidak dekat dengan Tuhan, gue nggak ngerti kok. Maksudnya gue tidak mengerti definisi dekat itu seperti yang dimaksud dekat itu seperti apa gitu ya. Karena kejadian semingguan kemarin aja gue marah-marah ke dia gitu loh, kayak gitu. Nah terus habis itu pada saat gue menceritakan tentang history, tentang seluruh background sesuai dengan yang dokter gue tanyain ke gue jawab apa adanya. Dan memang ya gue gue memang didiagnosa itu secara penyakit medisnya itu ada singkatannya MDD. Jadi memang ada apalah gitu kepanjangannya, gue lupa, intinya belakangnya disorder gitu kan. Dan itu memang disebabkan oleh penyakit yang namanya bukan penyakit, maksudnya disebabkan oleh post traumatic gitu. Jadi mungkin ini orang-orang yang kuliah di psikologi atau mungkin sedang mengambil ilmu psikiater pasti paham tentang ini gitu. Ya bisa sembuh memang. Dan
ada beberapa tahapan seperti jenis-jenis obat yang harus gue minum, terus juga tahapan beberapa terapi seperti itu yang harus gue jalanin sampai gue benar-benar bisa pulih gitu. Dan bukan berarti gue ketemu dengan psikiater itu kemarin adalah sebuah tindakan di mana gue tidak percaya dengan Tuhan, di mana gue tidak percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Bukan tentang itu. Gue pun kalau bisa memilih, gue tidak mau kemarin itu harus segala ke psikiater. Cuma ternyata nanti gue ceritakan mengenai intisari yang bisa gue ambil dari situ. Jadi memang sedikit cerita, pada saat kecil gue memang mengalami yang namanya kekerasan fisik. Gue menceritakan ini sama sekali tidak bermaksud untuk membuka aib ataupun mencari perhatian ataupun menjatuhkan pihak-pihak tertentu, tidak sama sekali. Tapi gue berharap dengan adanya cerita gue ini bisa ada hikmah yang bisa dipetik, bisa ada sesuatu yang bisa ditelaah untuk dijadikan pelajaran hidup. Gue tidak butuh tidak butuh untuk mencari perhatian dalam bentuk seperti itu, enggak. Beneran murni video ini gue buat sebagai sarana edukasi. Semoga bisa ada pelajaran yang bisa diambil. Oke, balik lagi ke cerita gue. Jadi memang pada saat kecil itu gue mengalami yang namanya kekerasan fisik. Tidak sekali, tapi selalu terjadi berulang kali. Bahkan hingga gue beranjak sampai dewasa pada saat itu, beberapa tahun yang lalu. Dan gue sendiri juga gak ngerti kalau banyak yang bilang memukul anak itu adalah tindakan mendidik. Gue gak ngerti sisi mendidiknya dari mana. Oke, anak akan menjadi penurut, gue setuju, gue percaya. Gimana gak nurut karena diancam dengan pukulan ataupun bahkan dengan benda seperti itu kan. Dan sampai detik ini gue masih tidak mengerti korelasinya itu apa gitu. Dan gue bersyukur banget zaman sekarang juga ilmu parenting sudah mulai berkembang, sudah mulai maju, masyarakat kita sudah banyak yang terbuka pikirannya tentang ilmu parenting, tentang bagaimana cara mengasuh yang baik. Gue bersyukur banget karena di zaman gue kecil itu dulu sepertinya itu ibaratnya belum terlalu hype seperti sekarang gitu kan. Gitu. Jadi dan terus kalau ditanya, ya kalau tidak ada kejadian seperti itu lo kan gak akan seperti sekarang. Iya, gue juga setuju banget. Tapi gini, bukan berarti juga gue marah dengan orang yang melakukan itu ke gue. Enggak, gue beneran, ya Tuhan tahu lah, insya Allah gue sudah memaafkan gitu kan. Cuma ternyata memang ada bekas luka batin yang tidak semudah itu untuk hilang gitu. Terus ada juga yang bilang, ya mungkin lo belum ikhlas Del. Gue gak ngerti yang dimaksud ikhlas itu bagaimana, karena gue tidak memikirkan, gue tidak mengungkit atau dalam bentuk apapun. Beneran murni apa adanya itu terjadi. Bayangan-bayangan itu tuh muncul selama seminggu terakhir ini gitu. Bahkan tuh ya gue tuh kayak ngelihat anak kecil yang dicubit aja, gue tuh ikutan ngerasain nyerinya sampai sebegitunya gitu. Gue beneran belajar bahwa ternyata apa yang seorang anak itu dapat dari kecilnya, terutama dari usia-usia 0 sampai dengan 5 tahun, dia itu benar-benar akan merekam, menyerap atas segala hal yang dia dapatkan, yang dia terima dari lingkungan sekitar. Which is kalau lo diasuh oleh orang tua lo, ya lo akan mendapatkan apapun dari orang tua lo, hal apapun, dan itu akan benar-benar terekam kuat sampai lo dewasa. Mau orang tua lo, orang yang mengasuh, ataupun sanak saudara yang pada saat itu merawat lo gitu kan, atau lo tinggal dengan mereka, ya lo akan merekam itu gitu. Jujur memang dulu itu kayak
pulang ke rumah itu menjadi sesuatu yang menakutkan buat gue. Nggak tahu kenapa gue selalu berusaha untuk gue lebih nyaman di luar. Nggak ngerti kenapa gitu, karena yang ada tuh di rumah tuh juga cuma ketakutan. Kayaknya semua alat itu bisa dijadikan untuk memukul ya pada saat itu. Dan gue salut banget, bukannya gue mengcompare, enggak, gue selalu percaya Tuhan itu selalu punya rencana yang baik gitu. Dan cuma gue ikut happy-nya itu zaman sekarang itu ilmu parenting tuh bener-bener udah digalakin banget gitu loh. Dan gue selalu happy kayak ngeliat orang tua baru, kayak teman-teman gue yang mungkin udah punya anak, yang dia kayaknya sesayang itu ke anaknya, yang kayak gitu-gitu. Gue tidak menyalahkan apapun yang sudah terjadi, tidak bermaksud untuk menjelekan, menyudutkan atau apapun yang ke arah negatif, enggak. Cuma memang gue cerita ini adalah contoh nyata kalau ternyata kekerasan fisik yang tidak lumrah, yang tidak normal itu memang membekas sampai dia dewasa dan menghambat gitu, maksudnya menghambat dia untuk bertumbuh. Mungkin secara umum orang kalau ngeliat gue adalah gue yang gampang bergaul, gue yang gampang untuk membaur dengan lingkungan kayak gitu-gitu. Tapi jujur akibat dari kejadian itu gue akhirnya sulit untuk menerima kehadiran orang lain selain orang yang benar-benar gue percaya. Gue takut untuk menaruh percaya ke orang yang memang belum terbukti, maksudnya secara humanity-nya tuh yang kayak belum terbukti. Mengorbankan apapun, mau gue bener mau gue posisi salah, orang itu tetap ada. Jadi itu mungkin ya ego gue masih ada di ke arah sana gitu. Itu impactnya ya karena itu ternyata gue belum sembuh dengan luka batin di masa kecil. Gue juga nggak ngerti kenapa. Tapi sampai akhirnya gue sadar bahwa semua hal yang terjadi di hidup gue, bahkan sampai kepada peristiwa yang kemarin itu, ya memang gue selalu beranggapan Tuhan sedang memberi cara untuk gue mengenal dia dengan cara yang lebih baik lagi. Jadi manusia itu, itulah kenapa gue selalu bilang ya, manusia itu punya proses untuk mengenal Tuhan ya dengan caranya sendiri-sendiri. Ya gue gak bisa bilang si ini lebih taat, si itu gak taat. Gue gak bisa ngomong kayak gitu loh, karena memang semuanya udah pada punya fasenya, udah pada punya prosesnya masing-masing yang Tuhan gariskan gitu. Dan juga ternyata ini Tuhan memberikan episode seperti ini karena supaya gue belajar bahwa untuk bisa menjadi pelayan untuk kepentingan manusia yang lain, ya gue harus bisa memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan gitu. Jadi ya yang namanya pelayan, dia nggak akan ngerti apa yang harus dia kerjakan kalau dia tidak pernah terjun langsung. Intinya itu sih. Sorry ya kalau agak random. Nanti gue sambung dengan video gue yang lain lagi. Bye bye.